Pemikiran-pemikiran dari Syekh Nawawi itu yang jelas sudah tertransformasi, sudah dipindah kepada murid-murid utama beliau, mulai dari Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, atau juga ya Syekh Mahfud At-Turmuzi, seorang ulama yang juga produktif, ya, atau juga termasuk wafi riwayatin pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah, pengaruh signifikan terhadap murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama di tanah air, karena tentu dengan jaringan ulama-ulama yang tersebar bukan hanya di Jawa, ya, ini menjadikan terutama untuk terkait pemikiran-pemikiran beliau, entah itu dalam bidang fikih maupun tasawuf maupun bidang yang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat familiar sekali. Maka siapa yang tidak menghormati pada makhluknya Allah, berarti sama saja tidak menghormati kepada Allahnya itu sendiri. Di dalam kulturalnya ini kepada santri-santri diajarkan bagaimana saling mempunyai toleransi, mempunyai sifat rahmah, mahabbah, mawaddah, warahmah kepada siapapun saja santri ini dan masyarakat. Sehingga di masyarakat itu tidak ada berbenturan. Kalau ada thariqah yang tidak seperti itu, berarti itu sudah menyalahi prosedural yang namanya thariqah. Wa an law istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Perspektif tasawuf dan thariqah dalam multikultural seperti toleransi, ulas asih, dan kesosialan, kesalehan. Nah, ini memang tujuannya ya itu yang namanya Ahmad Halabi atau pamannya Mustafa Halabi itu mengakuisisi maktabat tua Maimaniyah tersebut. Dan dari situlah cetakan yang tua, cetakan Marwah Latif itu ditemukan. Saya kira sekarang ada di Darul Kutub Al Misriyah, karena di katalog yang ditulis oleh salah seorang katalog Mesir itu ditemukan juga di sana. Terus di Azhar juga ada, saya kira. Dan seharusnya di Mekah dan di Turki itu juga ada, ya. Mungkin Mas Ato bisa penelusuran lebih lanjut untuk cetakannya. Seperti di Hijaz itu ada Matba'ah Al-Majidiyah dan juga Al-Matba'ah Al-Utsmaniyah, termasuk di Istanbul. Nah, kalau di Istanbul nanti mungkin bisa saya sambungkan ke kolega yang tahu soal itu. Sejauh mana respon masyarakat di Australia ketika menyampaikan baik itu tafsirnya atau ajarannya Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, itu perlu saya sampaikan bahwa kalau secara langsung saya menyampaikan kitab tafsirnya sih tidak, tetapi saya kebetulan ada salah satu masjid di Melbourne, namanya Masjid Baitul Makmur, yang meminta saya untuk mengkaji kitab karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasaikhul Ibad. Dan responnya sangat luar biasa. Pada waktu itu saya ingat sekali pas ngaji di sana itu habis subuh, pada subuh di bulan Ramadan, setelah sahur bersama kita mengkaji pemikiran-pemikiran yang ditulis Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani melalui kitab Nasaikhul. Memiliki tafsir yang juga sangat fenomenal itu Al-Munir, dan memang sangat mencerahkan masyarakat Islam di seluruh dunia, karena pembahasannya sungguh komprehensif, dan beliau membeli tafsir itu dan mengajarkannya setiap hari mengajarkan kitab itu. Dan saya melihat Sang Kiai ini dari banyaknya belum membaca kitab ini menjadi sangat modern gitu. Jadi tidak kaku banget gitu. Ini yang saya merasa bahwa kitab ini, tafsir ini sangat luas pembahasan. Adapun untuk karangannya Syekh Nawawi malah kita
di sana bukan ke tafsirnya, malah ke syarah Nurul Dolamnya tuh, yang Marokil Ubudiyahnya yang kita pelajari. Jadi untuk wilayah di lingkungan Universitas Darul Ulum Asy'ariyah kita nggak belajar lebih banyak tentang Maroh Labid. Yang kita pelajari dari karangan Syekh Nawawi itu malah Marokil Ubudiyahnya.